seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil kerjanya yang tidak kenal. Sebenarnya usianya sudah cukup menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kainnya dilemparkan, kainnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kain. Petani itu seorang pedagang. Setelah mendapat seekor ikan cukup besar, ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas merah-merah. Kedua matanya bulat menonjol, memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi makananku. Petani itu terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Tidak beberapa lama kemudian, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bermimpikah aku? Gumam petani. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata. Kata-kata. Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu. Kata gadis itu seolah menyesal. Petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Setelah sampai di desanya, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama petani tersebut. Dia mungkin bidadari yang turun dari langit. Gumam mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram sebagai suami yang baik. Ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Aku tahu petani itu pasti memelihara burung, kata seseorang pada temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan putri. Namun mereka tidak merasa bersyukur, bahkan semakin rajin bekerja. Setahun kemudian kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi seorang anak yang manis, tetapi akan nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh untuk membantu pekerjaan orang tuanya, ia selalu menolak. Istri petani mengingatkan akan petani bersabar atas ulah anak-anaknya. Ya, aku akan bersabar, walau bagaimanapun dia anak kita, kata petani kepada istrinya. Syukurlah Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang suami dan ayah yang baik. Puji syukur Putri kepada suaminya. Memang kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh petani itu. Pada suatu hari, Putra mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya bekerja. Tetapi Putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Dia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya Putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah sambil menjewet anaknya. Dasar anak tidak tahu diuntung, tidak tahu diri, dasar anak ikan.
petani tanpa sadar telah mengucapkan kata petani. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya terendam semua. Air meluap sampai tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Ya teman-teman, satu, kita tidak boleh menceritakan hal-hal yang penting kepada sembarang orang. Kalau kita menceritakan, pasti akan terjadi permasalahan yang buruk. Contohnya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Dua, kita tidak boleh iri dan menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan seseorang. Tiga, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata pantangan seperti dalam dongeng tadi. Ya teman-teman, pegang ya amanat dari saya. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih, sampai jumpa.